Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, baik. Taib at-tulab wa talibat. Alhamdulillah qad wasalna ila mustawa jadid, yani ila al-fasli as-sani, ila al-fasli dirasi as-sani. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah melewati masa atau semester 1 dan sekarang kita udah masuk ke semester 2. Baik, sanuwasilu muqarrar al-muqarrar atau yani dirasatana al-madi wa sanadkhul ila wa mazilna fil mabhas yani fil adillah asy-syar'iyyah wa qad syarahna wa qad bahasna fil madi yani al-adillah au ad-dalilu al-awwal wa huwa al-Qur'an summa ad-dalilu as-sani yani al-hadis. Ya, jadi pembahasan kita masih seputar dalil syar'i, yang mana dalil yang pertama waktu yang Al-Quran sudah kita bahas, kemudian yang sunnah atau al-hadis juga sudah kita bahas. Dan untuk yang di buku ini dalil atau adillah syar'iyyah atau dalil syar'i yang ketiga itu adalah al-ijma'. Ya, silahkan tafadhal iftahil kitab safhah mi'ah khamsa wa ishrin. Silakan dibuka bukunya halaman 125, al-babu as-salis al-ijma'. Ya, seperti biasa ya, yang namanya kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Kalau kita baru bertemu dengan seseorang, maka yang harus diketahui itu adalah maksud kita harus berkenalan dengan namanya dulu, atau kalau untuk di sini itu adalah definisi atau pengertiannya. Ta'riful ijma'. Lughatan al-azmu wal ittifaq. Al-azmu itu artinya bertekad bulat, wal ittifaq dan bersepakat. Kata ijma itu kan dia masdar dari fi'ilnya ajma'a ya, yang mana artinya itu memutuskan. Maka secara logatannya al-ijma itu al-azmu wal ittifaq, bertekad bulat dan bersepakat. Kemudian istilahan, nah istilahan ini para ulama banyak yang banyak macam-macam definisinya. Kita ambil yang ada di buku tentunya. Istilahan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Atau kalau yang di buku di sini baik, untuk kemudian istilahannya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan para mujtahid, kesepakatan para ulama hadhil ummah, atau yang di buku Al-Millah ulama agama ini atau para mujtahid umatnya Nabi Muhammad ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi asrin minal usur, dari masa ke masa, ala amrin minal umur, dari perkara atau pada suatu perkara-perkara tertentu. Itu yang di buku ya. Amma ma fi PowerPoint ini, jadi kesepakatan para mujtahid umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala hukmin syar'iyyin, terhadap suatu hukum syar'i.
Baik, silakan dibuka ya yang halaman 125-nya. Nah, kalau di sini arafu al-ijma bi annahu tadi udah kita jelaskan ittifaqu mujtahidil millah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para mujtahid agama ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usur, dari masa ke masa, ala amrin minal umur, pada suatu perkara tertentu, bitasrihin kulli minhum, dengan pernyataan yang jelas, atau tasrih itu ya jelasnya dengan memberikan pernyataan yang jelas, kulli minhum, setiap mereka, bi annahu muwafiqun alal hukmi, bahwasannya mereka itu menyepakati atas suatu hukum. Sama aja sebenarnya dengan apa yang Ibu berikan di PowerPoint dengan apa yang ada di buku. Jadi seperti itu pengertian secara istilahnya. Nah, kemudian lanjutan yang ada di kitab, amma in sakata ba'duhum walam ya'tarid. Nah, sementara kalau sakata ba'duhum, kalau sebagian para ulama itu diam, sebagian dari mereka itu diam, walam ya'tarid, dan tidak memberikan sanggahan atau tidak menyanggahnya, fahuwa al-ijma as-sukuti, maka itu disebut sebagai ijma as-sukuti, ijma yang diam. Kita nanti akan Ibu akan jelaskan nanti ya tentang macam-macam ijma. Oke. Nah, langsung aja, kita masih di halaman 125. Langsung ke yang poin 1 2 3. Nah, di sini jadi yang namanya ijma itu ternyata ada bukan dua mazhab sih, tapi ada sebagian ulama yang mengingkari ijma itu sebagai hujjah, tapi ada juga para ulama yang musabbitun, yang menetapkan bahwasannya ijma bisa dijadikan sebagai hujjah. Ternyata meskipun ijma ini termasuk ke dalam dalil yang sudah disepakati sama para ulama ya, termasuk dalil yang 4 ini, tapi ternyata ada juga gitu ulama yang memberikan, maksudnya yang mengingkari bahwasannya ijma ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, nah jadi al-ijma ini sebenarnya kalau kita pakai panah ini ya, ada dua, jadi ada munkirul ijma dan ada al-musabbitun lil ijma. Munkirul ijma ini adalah orang-orang yang atau para ulama yang mengingkari adanya ijma atau mengingkari ijma bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang bawahnya itu ada al-musabbitun lil ijma, yaitu para ulama yang menetapkan bahwasanya ijma dapat dijadikan hujjah atau dapat dijadikan dalil syar'i. Oke. Unzur fil kitab wa ankara ba'dul ulama al-ijma, dan ternyata sebagian ulama mengingkari adanya atau mengingkari ijma. Wa naqashu al-qailin bihi fi maqamatin muta'addidatin faqalu. Nah, di sini sebagian ulama tadi ada yang mengingkari ijma, kemudian mereka naqashu di sini munaqasya atau tapi artinya membantah, dan mereka membantah orang-orang yang al-qailin bihi itu sini artinya yang menetapkan ijma fi maqamatin muta'addidah, dalam sudut pandang yang berbeda-beda atau dalam sudut pandang yang banyak. Faqalu, nah ini kata munkirul ijma ya, mereka menyanggahnya dengan seperti ini. Yang pertama, ijma'ul ummah ba'da tafarruqiha fil bilad ala hukmin ijtihadi huwa amrun mustahilun. Jadi kata munkirul ijma umat setelah ijmanya umat Muhammad ini ba'da tafarruqiha, setelah berpencarnya, setelah terpisahnya mereka fil bilad, di negeri-negeri gitu, udah pada berpencar kan para ulamanya, ala hukmin ijtihadi, terhadap suatu hukum atau atas suatu hukum yang sifatnya ijtihadi,
sifatnya itu diusahakan, huwa amrun mustahilun, itu adalah suatu perkara yang mustahil. Jadi memang mungkin kalau kita coba bayangkan ya, misalnya gini, kan pada saat sekarang ini atau mungkin pada saat zaman dahulu gitu, setelah Nabi wafat, kemudian katakanlah bukan para sahabat ya, misalnya tabi'ut tabi'in, nah itu kan para ulama mereka sudah berpencar gitu, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Mesir mungkin, atau mungkin ada yang di mana. Nah jadi menurut mereka tuh kayak ya nggak mungkin gitu mengambil ijmanya umat Nabi Muhammad setelah mereka tuh berpencar-pencar di negara-negara yang lain. Jadi dikatakan sebagai amrun mustahil, ini adalah suatu perkara yang mustahil. Kemudian asani, nah yang kedua, qalu, mereka bilang lagi yang munkirul ijmanya, walau salimna annahu mumkin aqlan. Oke, kita katakan misalnya mereka mengatakan itu, oke, anggaplah salimna gitu kan, annahu mumkin aqlan, bahwasannya ijma'ul ummah yang pertama ya, jadi poin yang pertama bahwasannya ijmanya umat Nabi Muhammad setelah terpencar para ulama itu adalah mungkin secara aklan, adalah sesuatu hal yang mungkin secara akal. Tapi serata sini ada sanggahan lagi, fayastahilu an nasila ilal ilmi bi annahum ajma'u alaihi. Tapi di sini itu mustahil, maka sebenarnya adalah mustahil untuk mengetahui an-nasil, maksudnya kita sampai gitu ilal ilm, artinya untuk mengetahui bi annahum, bahwasannya mereka ajma'u alaihi, bahwasannya mereka melakukan ijma atas suatu hukum. Tadi misalnya yang pertama itu misalnya dianggap nggak mustahil gitu, maksudnya mungkin. Tapi yang kedua ini dikatakan kita itu mustahil mengetahui bahwasannya ulama A, B, C, dan D ini melakukan suatu ijma. Nah kita nggak bisa mengetahui hal itu. Itu adalah sanggahan yang kedua, atau sebenarnya bisa dikatakan dalilnya mereka sih. Oke. Next yang di buku ya, ibu hanya ngetik 2 yang di PowerPoint. Kemudian salisan di sini, qalu walau salimna imkanal ijma' wa imkanal ilmi biha. Nah kalau katakanlah misalnya yang pertama tadi kita katakan ijma itu mungkin terjadi, kemudian yang kedua dan memungkinkan untuk diketahui, maksudnya kita mungkin untuk tahu ulama A, B, C itu melakukan ijma. Lakana naqluhu anil mujma'in anfusahum mustahilan adatan. Tapi di sini sangkahan mereka yang ketiga itu yang namanya menukil dari ulama yang berijma itu adalah mustahil. Apa arti nukil? Nukil itu mengambil ya, mengambil ijma dari ulama yang mengambil ya kesepakatan ulama yang berijma itu adalah mustahil itu bagi mereka. Jadi tadi yang pertama apa katanya, yang namanya kesepakatan para ulama umat Nabi Muhammad ini setelah mereka berpencar ke negara A, B, C, yang mana mereka itu atas hukum yang sifatnya ijtihad, itu mustahil. Kemudian yang kedua katanya kalau kita anggap mungkin yang pertama, tapi itu mustahil bagi kita untuk mengetahui ulama A, B, C, dan D ini melakukan suatu ijma terhadap suatu hukum. Nah kita nggak mungkin mengetahui. Nah yang ketiga, kalaupun yang poin 1 dan poin 2 kita katakan mungkin, tapi yang namanya mengambil ijma atau mengambil kesepakatan ulama tersebut itu adalah mustahil gitu. Nah, faman yastati an yatasila bi jami'i mujtahidil ummah wa ahlil ilmi minhum fi masyriqid dunya wa maghribiha liya'lama aqwalahum summa yukhbiru biha. Nah, jadi sini faman yastati, maka di sini siapa sih gitu, siapa yang mampu anyatasila untuk terhubung, atau bisa juga kita artikan untuk menemui bijami'i mujtahidil ummah, seluruh mujtahid umat, wa ahlil ilmi minhum, dan para ahlul ilmu
dari kalangan mereka, fi masyriqid dunya, dari timur dunia, wa maghribiha, dan sampai baratnya dunia, liya'lama aqwalahum, sehingga kita bisa mengetahui, sehingga bisa diketahui pendapat mereka, summa yukhbiru biha, kemudian bisa mengabarkannya. Wa qad yakunu ba'duhum ghaiban an baladi, dan kadangkala gitu mereka juga itu, dan kadangkala sebagian mereka itu sedang tidak berada di negerinya, ghaiban an baladi, dia nggak ada di negerinya, mungkin lagi safar atau mungkin lagi nuntut ilmu. Au masjunan, atau dia dalam kondisi masjun, di penjara la yumkin al ittisal bihi, sedang berada di dalam tahanan, sehingga tidak mungkin untuk bertemu dengannya, atau tidak mungkin untuk terhubung dengannya. Au magmuron la yu'lamu bihi, atau magmuron ini sama sih, jadi nggak diketahui, la yu'lamu bihi, tidak diketahui dengannya. Nah, tadi untuk kata yang masjunan ini bukan berarti si ulama ini melakukan suatu kejahatan. Mungkin kejahatan bisa jadi, tapi dalam arti mungkin pemerintah tidak menyukai beberapa pendapatnya dia, sehingga si ulama ini harus dipenjarakan gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, next page ya. As-safha at-taliyah 4. Nah, mereka bilang lagi di sini Oke, sebelum yang keempat di sini, walizalika nukila 'anil Imam Ahmad anhu qala, oleh karena itu di sini terdapat penukilan dari Imam Ahmad bahwasannya beliau pernah berkata, manidda'a al-ijma faqad kadzdzaba. Manidda'a al-ijma faqad kadzdzaba. Barang siapa yang mengklaim atau yang menganggap ijma, maka dia telah berdusta. Kayak kalian jangan ini ya, maksudnya lah kok ini Imam Ahmad mengatakan hal seperti itu sih. Sekali lagi tadi Ibu bilang kan yang namanya ijma itu di sini ada ulama yang menyepakati, ada ulama yang tidak menyepakati, sehingga Imam Ahmad bin Hambal termasuk yang menganggap ijma itu tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kemudian yang keempat, sanggahan mereka itu qalu walau salimna imkanul ijma wa imkanal ilmi bihi wa imkanan naqlihi an ahlihi. Nah, kalau kita anggap aja gitu, kita katakan bahwasannya tadi yang pertama itu kita menerima bahwasannya ada ijma, kemudian yang kedua mungkin kita bisa mengetahui ijma itu dan juga bisa dinukilkan dari ulama yang berpendapat dengan hukum yang diijmakan tadi. Falaisa hunaka. Nah, mereka bilang bahwasannya enggak ada maya dulu, enggak ada dalil yang tidak ada dalil yang menunjukkan ala annahu hujjah, bahwasannya ijma itu hujjatun fi syariah, di dalam syariat gitu ya. Jadi ketiga-tiganya yang poin tadi misalnya kita katakan mungkin, tapi nggak ada tuh dalil yang menunjukkan bahwasannya ijma tersebut itu adalah hujjatun fi syariah. Itu ya 4 sanggahan dari munkirul ijma. Baik, kita sekarang masuk ke yang al-musabbitun lil ijma. Orang-orang yang atau para ulama yang menetapkan ijma itu adalah hujjah. Istadallu di sini al-musabbitun lil ijma ihtajju bima yali, atau istadallu bima yali, memberikan dalil dengan yang pertama bi ayati minal Qur'an, yaitu yang pertama di Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, oleh karena itu di sini begitulah kami jadikan kamu umat yang wasat, itu artinya pertengahan, atau bisa dilihat ya terjemahnya di 140 Al-Baqarah 143. Kemudian dalil lainnya itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruhum bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian wa qawluhu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Nah, sebenarnya dalil yang sering dipakai untuk ijma itu di ayat Al-Qur'an adalah yang wa may yushaqiqir rasul. Di beberapa kitab dipakainya ini, tapi memang tadi yang 2 juga yang di atas itu juga sering dipakai, cuma yang
sering ibu temui, maksudnya beberapa kitab yang sudah ibu baca tentang ijma itu seringnya yang wa may yushaqiqir rasul. Mangga tafadhol bisa dilihat terjemahnya ya di Al-Qur'an. Kemudian istadallu bihadis la tajtami'u ummati 'alal khata' wan nisyan. Jadi umatku tidak berkumpul atas atau tidak menyepakati, maksudnya umatku tidak bersepakat untuk melakukan kesalahan. Oh, ternyata di sini bukan. Oke, kalau yang di kitab ya di halaman 127, dua ahadits nabawiyah ka hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Jadi umatku ini tidak bersepakat di dalam tidak berkumpul umatku pada apa tadi di situ kalau yang di kitab ala dhalalah, pada di atas kesesatan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, sebelum kita pindah ke next page ya. Kalau di kitab Al-Ashqar ini, kitab kalian, di sini penulis bukan menyanggah sih, tepatnya jadi kayak menyanggah, tapi beliau ya, kalau kalian ibu bukan simpulkan ya, ibu jelaskan aja sama kalian. Nah, di halaman 126 itu kalau menurut Al-Ashqar bahwasanya ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah 143 itu bahwasannya wa indi anna hadzal ayat laisat nususon fid dalalah ala hujjatil ijma. Kalau menurut Al-Ashqar bahwasanya ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan itu bukan nas fid dalalah yang menunjukkan atau yang mendalilkan ala hujjatil ijma, atas kehujahannya ijma. Itu yang pertama. Kemudian amal itu yang ayat, maksudnya ayat semuanya ya. Itu secara yang 3 ayat tadi menurut Al-Ashqar bukan ayat bukan nas yang menunjukkan atas kehujahannya ijma. Terus dijelasin di situ sama Al-Ashqar, amal ayatul ula, kemudian wasania, wasalisa. Jadi ayat yang pertama itu sebenarnya nasnya itu tentang apa, kemudian yang ayat yang kuntum khairu ummatin juga itu tentang ya'muruna bihi min haitsul jumlah ma'ruf. Jadi yaitu tuh ayatnya memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan dan melarang suatu kemungkaran. Kemudian wasalisah wa qala al-Ghazali fil Mustasfa, bahwasannya al-zahir di sini secara zahirnya ayat yang wa may yushaqiqir rasul man yuqatil rasul wa yu'anidihi wa yukhaliful mu'minin fi nusratihi. Jadi barang siapa yang memerangi Rasul dan membantah wa yukhaliful mu'minin dan bertolak belakang dengan orang-orang mukmin fi nusratihi, di dalam memenangkan atau di dalam mendukung Rasulullah. Itu kalau menurut Al-Ashqar. Jadi sebenarnya ketiga ayat tadi itu enggak ada sama sekali penunjukan kehujahan ijma. Nah, di halaman 127 pun sama untuk yang ahadis. Baik itu di sini ada beberapa ya, yang la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, sama la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirin. Kemudian wa ma ra'ahu wa hadis ma ra'ahul mu'minun hasanan fahuwa indallah hasan. Jadi apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin fahuwa indallah, maka hal tersebut menurut Allah hasan, baik. Nah, setelah yang poin 2 di halaman 127 kan ada di situ wa ujibu anil hadis al-awwal bi annahu dhaifun la yuhtaju bihi. Kata Al-Ashqar, lagi-lagi beliau mengatakan bahwasanya hadis yang pertama itu adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian wa anisani bi annahu laisa fi kulli amrin. Nah, untuk hadis yang kedua itu bukan di dalam segala suatu perkara, bal fi muayyanin tubayyinuhu ar-riwayat al-ukhra, tetapi hadis tersebut itu hanya berlaku pada perkara muayyan, perkara tertentu. Wa huwa al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang ketiga yang mar'ahul mu'minun, bahwasannya bi annahu la yasihu marfu'an. Nah, di sini dia itu enggak sahih hadisnya, tapi di hadis la yasihu marfu'an, jadi enggak sahih dan tidak marfu'. Walaysa qaulu hujjah, maka enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Begitu juga yang keempat, sama ya, hadis yang keempat juga wa hadis man faraqal jamaah syabron. Jadi
Oke, nah tadi Ibu udah katakan kan sama kalian, Al-Ashqar di sini menyanggah dalil-dalil baik itu Al-Qur'an atau dari hadis. Maka sebenarnya bisa kita simpulkan ya. Oh, Bu, berarti Al-Ashqar ini termasuk yang apa? Yang tidak menganggap ijma sebagai hujah. Oke, tunggu dulu. Kalau kita simpulkan seperti itu. Tapi ternyata di sini ada lanjutannya di halaman 128 ya. Baris ke 1 2 3 4. Nah, yang keempat di situ ada wa aqulu. Nah, di sini aku mau bilang lausul limal ijma. Kalau misalnya kita mau mengatakan ijma itu bisa digunakan jika kita menerima ijma itu sebagai hujjah, fayan bagi an yaktasira bihi ala ijma'is sahabah qabla tafarruqihim fil amsar. Oke, ini tolong digarisbawahi ya. Kalau menurut Al-Ashqar, maka di sini aku katakan kalau kita menerima bahwasanya ijma itu adalah hujjah, fayan bagi, maka sudah sepatutnya an yaktasir bihi, kita membatasi. Iktisar itu artinya sebenarnya ya bukan mengurangi sih, membatasi ya. Sudah sepatutnya kita itu membatasi hanya pada ijma as-sahabah, hanya pada ijmanya para sahabat qabla tafarruqihim fil bilad, sebelum mereka berpecah atau sebelum mereka terpencar di negeri-negeri yang lain. Nah, wa hadhihi at-tariqah manqulatu 'anil Imam Ahmad. Nah, dan inilah yang dinukilkan atau yang diambil oleh Imam Ahmad. Oke, bisa disimpulkan kan? Berarti ya betul, Al-Ashqar ini mungkin termasuk dari bagiannya Imam Ahmad ya, yang tidak menyepakati. Tapi tadi di sini catatannya, beliau mengatakan kalau kita mau menganggap ijma sebagai hujah, maka kita cukupkan aja ijma yang diambil oleh para sahabat sebelum mereka terpencar di negeri-negeri lain. Itu mungkin bisa dikatakan syarat. Wazalika ka ijma'ihim ala qitali mani'iz zakah. Ini seperti ijmanya para sahabat, yaitu dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wasairi ahli riddah, dan juga orang-orang yang murtad. Wa ijma'uhum ala tansibi khalifatil muslimin, dan kesepakatan mereka dalam memilih khalifah kaum muslimin. Wa ala sihhati imamati Abi Bakrin, dan ijma mereka terhadap keabsahan atau kesahihan imamahnya Abu Bakar. Itu beberapa contoh ijma para sahabat sebelum mereka tafarruq, berpisah atau terpencar di negeri-negeri. Kemudian menurut beliau juga ada lagi wa minal ijma as-sahih aydan, dan termasuk ijma yang sah atau yang benar itu adalah apa yang disebutkan mazakarahu, apa yang disebutkan al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i biqaulihi ijma'ul ummah 'alal fara'id allati la yas'a ahadan jahluha. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu kesepakatan ulama atau kesepakatan umat atas faraid, kewajiban-kewajiban fardu atau atas sesuatu amalan yang fardu yang tidak boleh seorang pun bodoh mengenai hal itu. Jadi orang tuh udah tahu gitu kewajiban-kewajiban ini. Jadi nggak boleh ada satu orang pun yang nggak tahu. Contohnya, aikal iman bil Quran, seperti beriman atau beriman pada Al-Quran, war Rasul, kemudian beriman pada Rasul, wa wujubis shalah was shaumi wal haji, dan wajibnya kewajiban sholat, puasa dan haji, wa masyru'iyatil azan wa nahwi zalik, dan disyariatkannya azan atau yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut Al-Ashqar hanya 2 poin ini gitu yang bisa kalau kita mau menganggap ijma sebagai hujjah. Oke, aqsamul ijma. Yang pertama di sini ada al-ijma as-sharih, an yattafiqa mujtahidul asri ala hukmin waqi'atin bi ibda'i kulli minhum ra'yahu sarahatan. Jadi ijma sharih udah bisa dilihat jelas ya. Sharih itu artinya kan jelas berarti. An yattafiqa mujtahid, jadi para mujtahid itu sepakat
mujtahidul asr, maksudnya para mujtahid pada masa itu sepakat ala hukmin, atas suatu hukum waqi'atin yang terjadi bi ibda'i kulli minhum, dengan menyampaikan pendapat masing-masing ra'yahu sorohatan, secara jelas, menyampaikan pendapatnya masing-masing secara jelas. Wa qad yusamma bi ijma'in qat'iyyin, dan yang sering juga disebut sebagai ijma' qat'i. Qat'i berarti artinya apa? Pasti. Kemudian yang kedua, al-ijma' as-sukuti. Sukuti tadi ya, yang diam. An yubdiya ba'du mujtahidul asri. Jadi sebagian mujtahid pada masa itu menyampaikan pendapatnya ra'yahu sorohatan, sebagiannya menyampaikan pendapatnya secara jelas, secara jelas gitu nyampainnya. Wa yaskutu baqiyuhum, dan ulama yang lainnya yang tersisa itu mereka pada diam. Diam di sini artinya bukan berarti mengingkari, tapi mereka itu ngelarang enggak, bilang iya pun enggak gitu. Jadi ya udah diam. Waqad yusamma bi ijma'in zonniin, dan juga yang sering disebut sebagai ijma' zonni. Zonni itu artinya masih sifat dugaan, karena kita akan menduga-duga ini ulama yang diam ini dia sepakat apa enggak gitu kan. Kemudian yang ketiga ada al-ijma'u al-amali, yaitu an ya'malu jami'an. Jadi para ulama itu melakukan suatu amalan, semuanya para ulama atau para mujtahid bi'amali, dengan suatu amalan, fayadullu dzalika ala jawazihi, maka hal tersebut menunjukkan kebolehan amalan tersebut. Itu ijma' amali. Kemudian ada juga al-ijma' qauli. Qauli ini berarti perkataan. Di sini an yatakallama jami'ul fuqaha. Jadi semua ahli fikih atau semua para mujtahid ini mengatakan biqaulin, suatu perkataan atau suatu pendapat, suatu pernyataan, fayakunu ijma'an, maka hal tersebut dianggap sebagai ijma'. Tayyib, hadza huwa ma syarahtu lakum jami'an. Faja'alallahu hadzal ilm nafi'an lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih ya untuk simaknya. Jangan lupa nanti dikerjakan tes pemahamannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang masih belum jelas, silakan bisa ditanyakan ke guru masing-masing. Yang akhwat silakan bisa tanya ke Ibu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.